Be. Ini Pak Ustadz. Saya nggak mau. Tapi... Ayo. Kenapa? Ayo lo. Ikut saya. Kamu pergi dari sini. Cepetan. Ayo. Tergantung, berharap hanyalah kepada Allah atas segala ujian yang menimpa kita, baik itu sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semua kembalikan kepada Allah, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Dan ketahuilah, setiap ujian walaupun itu sakit, bahkan sehat sebenarnya ujian, apakah kita mampu memanfaatkan kesehatan itu dengan baik. Makanya ketika manusia sakit, maka yakinkan itu adalah penggugur dosa. Ketika kita sakit, yakinlah Allah sedang mengangkat derajat orang-orang di sekitar kita. Ujian besar itu datang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', kehilangan, kekurangan, kematian. Bahkan ujian yang menimpa manusia tak akan ada henti-hentinya. Karena ujian terbesar adalah ujian para nabi. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ibadah Ramadan ini mengantarkan kita untuk bisa merasakan setiap ujian demi ujian itu. Bagaimana kita bisa menjaga puasa kita, menjaga kualitas ibadah kita. Karena mohon maaf, begitu banyak manusia diuji dengan kehilangan, tapi ada orang diuji dengan kebaikan, justru dia gagal. Makanya sabar ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Dan ternyata ketika kita berbicara tentang Allah sebaik-baik penolong, maka dalam sehari semalam kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong, ya Allah. Secara kalimat, sepertinya kalimat ini ada yang salah. Yang benar adalah kami menyembah hanya padamu, kami minta tolong hanya padamu. Tapi kok malah dibalik, kami menyembah kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Subhanallah. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kita satu bahasa untuk menghilangkan dulu meminta tolong kepada yang lain sebelum meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung. Dan diingatkan oleh baginda Nabi SAW, ada orang-orang yang mengeluh, kenapa saya tidak pernah ditolongin Allah? Coba ayo kita introspeksi diri. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, maka cobalah untuk memudahkan urusan orang lain. Terkadang kita hanya ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, tapi kita jarang untuk memudahkan urusan orang lain. Maka berikan kemudahan bagi orang lain, Allah akan memberikan kemudahan bagimu. Senangkan hati orang lain, maka Allah akan memberikan kesenangan bagimu. Bukankah membuat orang lain tersenyum termasuk sedekah? Kullu ma'rufin sadaqah. Ya, karena setiap kebaikan adalah sedekah. Membuat orang tua tersenyum berarti kita sedang membuat Allah senang, ridha terhadap apa yang kita lakukan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Dan ingat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masalah kita besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Dan ingat, meskipun itu adalah kematian, sesuatu yang menimpa diri kita, jadikan bahwa mati itu batas, ajal, kemudian wafat. Wafat pun artinya sempurna. Bahkan rajiun, kembali ke rahmatullah. Jadi jangan pernah berburuk sangka atas setiap ujian yang menimpa kita. Yakin Allah bersama dengan kita. Yakin Allah menyayangi kita. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kita jangan berkata, limaza? Kenapa Allah menguji kita seperti ini? Tidak. Allah menyayangi kita. Ketika Allah bertanya kepada malaikat maut, sisa berapa umur hambaku? Sisa 1 tahun. Sakitkan dia supaya dia menghadapku dalam keadaan bersih dari dosa. Oh, terima kasih Pak Ustadz. Nih, senang banget pastinya ya. Pak Ustadz, kita lanjut lagi sana yuk. Yuk, ke sana yuk Pak Ustadz yuk. Yuk.